Artinya penyakit yang disebabkan pandangan. Jadi pandangan itu, kalau seorang ulama mengatakan pandangan itu adalah racunnya iblis. Lebih-lebih pandangan yang dilandasi dengan kebencian, ya, dilandasi dengan kesombongan, dilandasi dengan kebodohan, ya, dan di dalam dirinya itu ada sifat iri dengki, ya. Nah, itu bisa menyebabkan orang menjadi terkena penyakit ain. Penyakit ain itu, Bu, tidak meski karena buruk. Contoh gini, ada suami istri yang kayaknya menampakkan keharmonisan, ya, dilihat disaksikan banyak orang. Terus ada orang, so amat sih lah. Belum tentu tuh di rumahnya juga rukun. Nah, itu kan iblis masuklah di situ, ya. Jadi karena pandangan itu, ya. Jadi marah dia. Bohong ternyata. Kita disuguhin di depan umum dia mesra. Nggak taunya cerai, ya. Jadi penyakit ain itu memang ditimbulkan karena pandangan mata yang memang orang itu dalam keadaan bisa dikatakan tidak dalam keadaan zikrullah. Ya, seperti kita bertemu, kita saling berpandang, tapi bukan landasannya syahwat, bukan landasannya nafsu, karena bertemu saja dan tidak ada, maaf ya, dalam kalbu kita, pikiran kita yang macam-macam, ya. Karena kalau sudah macam-macam nanti timbulnya khayalan, timbulnya kalau nggak suka bencian, penghinaan dan lain sebagainya. Makanya kalau saya pernah sampaikan, pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, kan begitu ya. Nah, ketika disebut penyakit ain, memang pangkal muawalnya adalah dari mata. Ya. Dia ngelihat orang terus nggak suka. Itu nggak, jadi yang nggak suka itu karena iblis membisikkan. Makanya Bu, Imam Ghazali itu mengajarkan kita bagus banget. Tanamkan pada kalbumu, tanamkan pada hatimu kalau kamu ketemu dengan saudaramu muslim mukmin, apa? Sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik dalam pandangan Allah di hadapan Allah ketimbang aku. Walaupun mungkin kita kenyataannya lebih baik daripada orang itu. Begitulah kita menjaga hati kita. Ya. Tapi kalau kita, maaf ya, kita lost, tidak ada landasan perisai zikir, makanya lebih cenderung setan akan mudah mengalahkan kita. Nih, saya sudah sering contohkan pada ibu. Dalam majelis ilmu saja itu bisa gerus temen. Tonggerus ya. Lihat, norak banget bajunya. Lihat, gitu ya. Dia ngomentari bajunya, mengomentarin brosnya, mengontari kerudungnya, ya, kacamatanya, apalah. Itu sebetulnya hati kita masih kotor. Kalau kita ngomentari fisiknya, apalagi ada unsur meremehkan dan kebencian, itu kita sama saja menghina Allah. Lihat, hidungnya lubangnya 2. Terus maunya berapa? Ya. Jadi intinya penyakit ain itu yang ditimbulkan oleh mata penyebabnya. Tetapi bukan hanya sekedar memandang. Contohnya kan ketika kita memandang ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, kita ta'ajub, kan itu menjadi penambah kekuatan iman kita. Tanda syukur kita, ya Allah. Makanya apa? Kalau kita ngelihat yang nggak baik, apa yang kita ucapkan? Ngelihat yang nggak baik, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, aku berlindung dari yang itu jangan sampai mengenai diriku. Kalau melihat yang mentakjubkan, masya Allah. Ya. Jangan bilang gini tapi Bu, masya Allah Pak ya, itu suaminya Ibu itu cakep banget, nggak kayak kamu. Itu masalah. Na'udzubillah min. Udah bilang, udah batin aja Bu. Itu bisa masalah. Udah kalau suami terus bilang, ya udah kamu ikut dia aja. Loh kan malah panjang. Kok papa jadi error betul? Loh. Yang mulai siapa? Sama halnya ibu kalau suami ibu bilang, ya Allah tetangga kita yang baru ini, istrinya cakep banget ya. Apa? Langsung nyubit itu Bu. Ulangi. Loh, wanita kan begitu kan? Elah masa.
Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya penyakit ain itu Bu karena kekosongan juga. Ya. Kayak contohnya kita jalan kan mesti ngelihat. Tapi karena hati kita itu dirumuti dengan hal yang nggak baik, pikiran yang nggak baik, maka akan ngerusak. Nah, jadi salah satu pintu masuk setan ngerusak manusia karena ain itu mata. Nanti suatu saat kita belajar khusus di semester 5 ya Bu ya. Ya. Nah, nanti khusus. Gak apa-apa pertanyaan hari ini cukup sekian dulu jawabannya. Tapi gambarannya garis besarnya penyakit ain adalah yang ditimbulkan karena pandangan mata. Tetapi ada unsur pikiran yang nggak benar, nggak sehat. Hatinya juga nggak baik. Ya, dan memang dirinya tidak dibentengi dengan nilai-nilai apakah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apakah tidak dibentengi juga dengan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika yahdurun. Kalau dia sering membaca itu, insya Allah Bu nggak akan menjadikan dirinya ya biasa aja lah. Ya. Ini contoh Bu. Kalau orang yang contohnya hatinya kotor, berpenyakit, contoh yang paling gampang apa? Tetangga yang beli kipas angin dia yang kepanasan. Ya enggak? Itu contohnya hatinya itu berpenyakit. Contoh orang yang hatinya sakit, tetangga yang beli kipas angin dia yang kepanasan. Nah, sekarang kebalikannya gini Bu. Ya, sekarang misalkan gini. Ini ada tetangganya. Ya pas tetangganya. Ya Allah Bu, beli mobil baru grass. Ya. Tapi dia biasa aja ya, dia hanya senyum aja. Syukur alhamdulillah. Senyum biasa aja. Sama sekali nggak ada mencemooh. Alhamdulillah tetangga kita sekarang beli mobil baru ya Pak, ya Ma, alhamdulillah. Syukurlah alhamdulillah. Senang aja biasa. Tapi nggak sama sekali nggak kemudian takjub gitu. Biasa aja. Apa sebabnya? Kenapa sebabnya? Kenapa? Karena mobil dia lebih bagus. Jadi biasa aja. Loh, ya memang hatinya bersih juga. Tapi mobilnya juga karena memang lebih bagus dari mobil tetangganya itu loh Bu. Walaupun baru. Masya Allah. Masya Allah. Iya.